Hai, namaku Dian Anggriani, usia 30 tahun. Aku adalah seorang istri, seorang ibu, dan dulu aku percaya aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Aku menikah dengan pria yang kucintai, Arya Sanjaya, dan kami dikaruniai putra tampan berusia 9 tahun bernama Aska Putra. Aku lembut, aku mencintai keluargaku lebih dari diriku sendiri. Sejak menikah, aku memilih berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga, mengabdikan seluruh hidupku untuk suami dan anakku. Aku pikir keputusan itu benar. Ternyata itulah keputusan yang hampir merenggut nyawaku dan putraku. Pagi itu udara terasa dingin. Bukan dingin cuaca, tapi dingin yang entah datang dari mana. Matahari bersinar seperti biasa, burung berkicau seperti hari-hari sebelumnya, namun hatiku terasa aneh, seolah ada sesuatu yang akan berubah. Tapi aku mengabaikan perasaan itu. Aku pikir, mungkin aku hanya lelah. Pagi itu kami bertiga bersiap untuk mengantar Arya ke bandara. Ia bilang ada perjalanan bisnis yang penting, mendadak, dan tak bisa ditolak. Arya berpakaian rapi seperti biasa. Kemeja putih favoritnya, jas abu-abu, dan parfum yang selalu ia pakai setiap kali pergi ke acara formal. Namun di balik kerapian itu, ada sorot mata yang berbeda. Seperti seseorang yang membawa beban berat atau sedang menyembunyikan sesuatu. Aku nggak bisa ikut sarapan ya, buru-buru. Meetingnya ketat sekali. Katanya terburu-buru sambil mengecek jam tangan berkali-kali. Aku mengangguk, tersenyum untuk menenangkannya. Untuk menunjukkan bahwa aku adalah istri yang memahami. Tanpa sedikit pun curiga, aku percaya sepenuhnya. Aska berlari-lari kecil menuju mobil, memegang boneka robot kesayangannya. Biasanya ia akan bercerita tentang hal kecil yang ia lihat, seperti burung lewat atau awan yang bentuknya lucu. Tapi pagi itu ia diam. Perjalanan menuju bandara lebih sunyi daripada biasanya. Radio menyala, tapi tidak ada satupun dari kami yang benar-benar mendengarkan. Sesekali aku melirik Arya. Ia memegang ponselnya erat-erat, menggenggamnya sampai ruas jarinya memutih. Sayang, santai saja, kita masih ada waktu kok. Aku mencoba menenangkan. Arya sentak sedikit, seperti orang yang sedang tertangkap basah dalam pikiran gelapnya. Ah iya, jawabnya dengan tawa kecil yang kering. Tawa yang terasa dipaksakan. Mobil memasuki area bandara, suara koper, langkah kaki, pengumuman penerbangan, semuanya terdengar begitu normal, begitu biasa, begitu wajar, kontras dengan rasa aneh yang semakin mencengkram dadaku. Kami berjalan ke area keberangkatan. Aku menggenggam tangan Arya, tapi ia melepaskannya cepat, seolah sentuhan itu membebani. Lalu ia tersadar dan mencoba memperbaiki sikapnya, mengusap kepalaku sebentar, seperti menutupi sikapnya barusan. Helaian nafasnya berat. Bola matanya bergerak tak tenang. Ia berulang kali melihat ke sekeliling, seolah memastikan sesuatu. "Kamu baik-baik saja ya?" Tanyaku pelan. "Iya, kerjaan lagi kacau sedikit. Aku cuma stres, itu aja." Jawabnya dengan suara rendah, tidak menatapku. Aku tidak ingin membuatnya semakin tertekan. Aku memeluknya, pelukan yang biasa memberinya kekuatan. Tapi kali ini, pelukan itu terasa hampa. Ia memelukku kembali, namun anehnya seperti pelukan seseorang yang tidak ingin melepaskan. Tapi bukan karena cinta. Seperti pelukan yang ingin memastikan sesuatu. Lalu ia membungkuk dan mencium kening Aska. "Ayah pergi sebentar ya nak, nanti ayah bawakan oleh-oleh," katanya sambil mengusap rambut anak kami. Aska mengangguk pelan, tapi tidak balas memeluk. Ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang waktu itu tidak kumengati. Saat Arya berbalik melangkah pergi menuju gate boarding, aku menatap punggungnya. Punggung yang selama ini menjadi sandaran hidupku, tapi kini terasa asing. Ia berjalan tanpa menoleh. Tak sekalipun. Namun di detik terakhir, ketika ia hampir hilang dari pandangan, ia berhenti, membalikan badan, dan tersenyum. Senyum itu bukan senyum yang biasa ia berikan.
Ada sesuatu yang terlalu tenang di wajahnya, terlalu yakin, terlalu penuh kemenangan. Seolah ia sedang merayakan sesuatu yang aku, istrinya, tidak tahu. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat, tapi aku berusaha menganggap semuanya tidak lebih dari kekhawatiran istri yang berlebihan. Setelah ia hilang di balik pintu boarding, aku menarik nafas panjang, aku meraih tangan Aska dan mengajaknya kembali ke parkiran. Mobil melaju meninggalkan bandara, memecah keramaian menuju jalan raya. Aku mengusap rambut Aska dari kursi depan, berharap ia berbicara, bercerita, seperti biasanya. Namun ia hanya menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Diam. Lama sekali. Keheningan itu terasa mencekik. Ada sesuatu yang ingin ia katakan. Aku bisa merasakannya dari caranya menggenggam robot mainannya terlalu erat. Pikiran dan perasaan itu, keganjilan, tanda-tanda kecil, semuanya baru masuk akal beberapa jam kemudian. Saat itu aku belum tahu bahwa perjalanan ke bandara pagi itu adalah awal dari mimpi buruk paling mengerikan dalam hidupku. Mobil kami melaju meninggalkan bandara, menyusuri jalan raya yang mulai dipadati kendaraan sore hari. Di radio terdengar lagu lembut, suara penyanyi perempuan seakan datang dari kejauhan, tetapi tidak mampu mengisi keheningan di dalam mobil. Aku mencoba memecah sunyi itu. Aska mau makan apa nanti? Kita beli roti favoritmu ya sebelum pulang? Tidak ada jawaban. Aku melirik dari kaca spion. Ia menatap lututnya, kedua tangannya menggenggam boneka robot kesayangannya begitu erat sampai jemarinya memutih. Ada sesuatu yang sangat salah. Aska, panggilku sekali lagi, lebih lembut. Ia mengangkat kepala perlahan, dan akhirnya suara lirih itu keluar. Suara kecil yang memecahkan keheningan, sekaligus hatiku. Bunda, jangan pulang ke rumah. Aku terkejut. Kata-kata itu begitu tidak biasa, begitu asing keluar dari mulut seorang anak yang selalu ingin cepat-cepat kembali ke rumah, ke kamarnya, ke mainannya. Aku menoleh ke belakang sambil tertawa pelan, mencoba mencairkan suasana. Loh, kenapa? Rumah kita kan di sana. Bunda capek, Aska juga capek. Di rumah bisa istirahat. Tapi Aska tidak tersenyum sama sekali. Wajahnya pucat, matanya tampak berair, seakan ia sedang menyembunyikan sesuatu yang berat. Napasnya tersenggal kecil, seperti ia sedang menahan sesuatu agar tidak pecah. Bunda, jangan pulang. Ulangnya lagi, kali ini suaranya gemetar. Jangan. Aku menepikan mobil pelan-pelan ke bahu jalan karena aku mulai khawatir melihat reaksinya. Aska, ada apa? Cerita ke Bunda? Butuh beberapa detik bagi Aska untuk bisa mengeluarkan suara. Ia menelan ludah, bibirnya bergetar, lalu akhirnya ia mengucapkannya. Kalimat yang seketika meruntuhkan seluruh kenyataan hidupku. Aska dengar ayah telepon seseorang dari kamar kerja. Aska dengar ayah bilang gini. Anakku mengulanginya dengan nada setengah berbisik, seolah ia sendiri takut akan kata-kata itu. Setelah mereka tidur, lakukan cepat, rapi, bersih, dan ambil catatan hitam di brankas. Aku membeku. Tubuhku terasa dingin. Dingin sampai ke tulang. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tanganku yang memegang setir gemetar hebat. Rasanya seperti seluruh dunia mendadak meruntuh menimpa dadaku. Aska, kamu yakin? Tanyaku hampir tidak terdengar. Aku berharap setengah mati, bahwa anakku salah dengar, bahwa ini hanya salah paham, bahwa semuanya hanyalah fantasi dari anak 9 tahun. Namun Aska menganduk pelan. Air matanya meleleh. Ia menangis tertahan, menutup wajahnya dengan kedua tangan kecilnya. Dalam kepalaku, suara hatiku berteriak. Tidak, Arya tidak mungkin. Tidak mungkin suamiku, ayah dari anakku sendiri, mau menyakitkan kami. Ia mencintai kami. Kami keluarga. Kami saling mencintai. Kami bahagia. Kami... Namun kesadaranku menyelah, dingin dan kejam. Apakah benar kami bahagia akhir-akhir ini? Tiba-tiba potongan ingatan beberapa minggu terakhir berkelebat.
Arya yang mudah marah tanpa sebab, Arya yang mengunci pintu kamar kerja rapat-rapat, ponsel yang tidak lagi dibiarkan tergeletak sembarangan, tatapan kosongnya, gelisahnya, tekanan yang tidak mau ia ceritakan. Semua pasal kecil itu, yang dulu aku anggap sepele, kini menyatu menjadi gambaran besar yang mengerikan. Aku menggigit bibir sampai terasa darah segar membasahi ujung bibirku, namun aku tidak kehilangan kendali. Aku harus tetap tenang. Demi Aska. Aku menariknya ke pelukanku, membiarkannya menangis di dadaku. Sambil menahan air mata, aku membelai kepalanya dan berbisik. Tidak apa-apa, nak. Kamu aman sama Bunda. Apapun yang terjadi, Bunda di sini. Tapi kata-kata itu terasa pahit. Karena aku sendiri tidak yakin. Apakah benar kami aman? Pandangan mataku kosong menatap jalanan yang mulai gelap. Mobil-mobil lewat begitu cepat, lampu kota menyala satu persatu, dan suara klakson sesekali terdengar. Tapi semuanya terasa jauh. Duniaku mengecil, hanya ada aku dan anakku, dan ancaman yang mungkin sedang menunggu di rumah. Apa aku harus pulang? Apa aku harus bertindak seolah tidak ada yang terjadi? Apa aku harus percaya anakku? Apa aku harus percaya suamiku? Tidak ada buku panduan untuk momen seperti ini. Tidak ada jawaban yang pasti. Yang aku tahu hanyalah satu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, rumahku terasa seperti tempat paling berbahaya. Dan entah mengapa, dalam diam, aku merasa semuanya baru saja dimulai. Saat aku duduk di dalam mobil bersama Aska, dengan hati yang terguncang oleh kalimatnya barusan, kepalaku mulai memutar kembali kejadian beberapa hari terakhir. Seolah ada pintu memori yang tiba-tiba terbuka, memperlihatkan tanda-tanda bahaya yang selama ini kuabaikan. Semuanya bermula pelan, sangat pelan, seperti badai yang datang dalam diam. 3 minggu lalu, aku masih bisa mengingat jelas suara Arya membanting pintu ketika pulang kerja. Ia tidak menyapaku seperti biasanya, tidak mencium kening Aska, tidak bertanya apakah kami sudah makan. Ia hanya berjalan lurus ke kamar kerja, menutup pintu keras-keras sampai dinding bergetar. Aku mencoba menyusul, ingin memastikan ia baik-baik saja. Sayang, kamu kenapa? Ada masalah di kantor? Aku capek, jangan tanya macam-macam, teriaknya sambil menepis tanganku. Sorot matanya saat itu bukan sorot mata pria yang ku kenal selama ini. Aku membeku. Tapi kemudian ia meminta maaf. Suaranya pelan, lirih, seolah malu dengan ledakan emosinya. Hari berikutnya, ia menumpahkan gelas air ke meja makan. Bukan hal besar, hanya air biasa. Namun, reaksinya. Tuhan, reaksinya sangat tidak wajar. Ia membanting gelas itu ke lantai. Pecahannya berhamburan. Aku refleks mundur sambil memeluk Aska. Arya berdiri terengah-engah, seolah baru saja bertarung bukan hanya menumpahkan air. Wajahnya merah, nafasnya berat, lalu ia pergi ke kamar mandi tanpa sepatah kata. Aku membersihkan pecahan kaca itu sambil menahan air mata. Bukan karena marah, tapi karena aku tidak mengenal pria yang tinggal serumah denganku lagi. Semua tanda itu muncul satu persatu. Arya tidak mau makan bersama. Arya selalu mengunci kamar kerja. Arya menolak disentuh, bahkan pelukan selamat pagi. Arya menghindari kontak mata, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Malam hari, Arya tidur larut malam, telepon dengan suara pelan saat ia pikir aku sudah tidur. Aku pernah pura-pura tidur dan mendengarnya bicara dari balik pintu kamar kerja. Hei, semuanya harus sesuai jadwal. Aku tidak mau ada kesalahan. Aku tidak mau terseret. Saat itu, aku mengira itu urusan bisnis. Arya memang seorang pebisnis. Tekun,
perfeksionis, kadang keras kepala. Aku pikir tekanan kerja sedang tinggi. Aku pikir semua masalah akan selesai kalau aku menjadi istri yang lebih sabar. Aku mulai menyalahkan diri sendiri. Apa masakanku kurang enak? Apa aku terlalu banyak bicara? Apa aku tidak terlihat menarik lagi? Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan, aku merasa seperti orang asing di dalam rumahku sendiri. Malam-malam berikutnya pun begitu. Aku menunggu Arya kembali ke ranjang. Ia datang pukul 2 atau 3 pagi. Tubuhnya bau rokok, padahal ia bukan perokok. Ia langsung tidur miring menghadap tembok, membelakangi aku, membelakangi putranya. Setiap kali aku menyentuh bahunya, ia tersentak seolah disentuh orang asing. Pernah sekali aku bertanya pelan, "Apa kamu masih mencintai aku?" Ia tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata lebih rapat dan berpura-pura tidur. Beberapa hari setelah itu, aku memasuki kamar kerja saat Arya sedang mandi. Aku tidak punya niat mencurigai apapun. Aku hanya ingin mengambil gunting kuku yang biasanya ia simpan di sana. Tapi di atas meja kulihat, amplop coklat terbuka sedikit. Sebelum sempat kuambil, suara pintu kamar mandi terbuka. Arya keluar dengan wajah pucat ketakutan. Bukan karena marah kepadaku, tapi karena panik aku menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya. Ia berjalan cepat ke meja, meraih amplop itu, dan berkata kasar, "Jangan sentuh barangku. Kamu tidak punya hak masuk sini." Hak. Kalimat itu menusuk hatiku. Aku istrinya. Ini rumahku juga. Kenapa aku dianggap seperti penyusup di rumahku sendiri? Tapi, tidak peduli seberapa menyakitkan kata-katanya, aku tetap bertahan. Aku mencintainya. Atau mungkin aku mencintai versi Arya yang dulu. Dan kini, saat duduk di mobil memegang tangan Aska, semua memorinya terputar begitu jelas membuatku ingin memuntahkan seluruh rasa sakit yang selama ini ku telan diam-diam. Kenapa aku tidak melihatnya lebih cepat? Bagaimana aku bisa begitu buta? Tanda-tandanya jelas, sangat jelas. Tapi aku memilih percaya cinta yang tidak lagi ada di matanya. Aska melihat perubahan itu lebih dulu, jauh sebelum aku mengakuinya. Anak kecil menyadari keburukan lebih cepat daripada orang dewasa yang ingin percaya semuanya baik-baik saja. Arya tidak hanya jauh, tidak hanya dingin. Ia berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang gelap, tak terduga, dan berbahaya. Dan sekarang, aku akhirnya sadar. Semua amarah, semua ketegangan, semua perubahan bukan karena pekerjaan. Ada sesuatu di balik itu. Sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang mengancam hidupku dan hidup putraku. Dan sayangnya, aku baru memahami semuanya ketika waktu sudah hampir habis. Aku tidak langsung pulang. Bukan karena aku punya rencana, tapi karena aku takut. Takut pada kemungkinan yang baru saja diucapkan Aska. Takut pada bayangan buruk yang selama ini kuusir dari kepalaku. Tanpa sadar aku memutar setir menjauhi rumah. Mobil terus melaju melewati jalan-jalan gelap yang mulai sepi, bersamaan dengan turunnya malam. Tanganku dingin, bibirku bergetar. Sementara pikiran berputar, berusaha mencari alasan masuk akal, sesuatu yang bisa menenangkan hatiku. Tapi tidak ada. Akhirnya aku berhenti di depan sebuah ruko kosong, hanya beberapa ratus meter dari rumah kami. Ruko itu sudah lama tidak berpenghuni. Jendelanya berdebu, cat temboknya mengelupas, lampunya sudah mati. Tempat yang sempurna untuk tidak terlihat. Aku mematikan mesin mobil, mematikan lampu. Lalu kami tenggelam dalam kegelapan. Aku mendengar detak jantungku sendiri seperti palu menghantam dadaku.
Aska duduk di kursi belakang, memeluk boneka robotnya erat-erat. Boneka yang biasanya selalu ia bawa saat takut. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Atau mungkin jam. Waktu seperti berhenti memiliki arti. Satu-satunya suara hanyalah napas kami yang tidak teratur, dan sesekali angin malam menggesek kaca mobil. Aku membuka sedikit jendela, berharap udara malam bisa menenangkan. Tapi yang aku dapat adalah aroma dingin yang membuat tubuhku semakin merinding. Atau mungkin ayahmu hanya bercanda. Aku mencoba bicara, mencoba menggali kemungkinan lain meski aku sendiri tidak percaya. Aska menggeleng perlahan. Matanya tidak pernah sekalipun bertemu dengan mataku. Ia takut, bukan ketakutan biasa seorang anak. Tapi ketakutan yang lahir dari sesuatu yang ia lihat, sesuatu yang tidak seharusnya didengar oleh anak sekecil itu. Aku menatap rumah kami dari kejauhan. Pintunya tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, rumah itu terlihat seperti ancaman. Tempat di mana kenyamanan dulu tinggal, kini menjadi tempat di mana bahaya mungkin sedang menunggu. Berulang kali aku hampir menyalakan mesin dan pulang, mengubur rasa curiga dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Berpura-pura bahwa esok akan kembali normal. Bahwa minuman favorit Arya akan menyenangkan hatinya. Bahwa sebuah pelukan hangat akan menghapus semua badai. Tapi setiap kali keinginan itu muncul, aku teringat kembali kata-kata Aska. Setelah mereka tidur, lakukan cepat, rapi dan bersih. Ambil catatan hitam di brankas. Aku bisa mendengar ulang kalimat itu di dalam kepalaku. Seperti gema yang makin lama makin keras, sampai rasanya seluruh tubuhku ingin terjatuh. Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku. Aku ingin menangis sekeras-kerasnya. Aku ingin berteriak sampai seluruh dunia mendengarkan. Tapi aku tidak bisa. Seorang ibu tidak boleh runtuh saat anaknya ketakutan. Aku harus kuat. Bahkan ketika seluruh semestaku sedang hancur. Aska, kamu dengar ayah bilang itu kapan? Bisikku pelan dengan suara serak. Aska menggigit bibirnya. Mencoba mengingat, tapi juga mencoba tidak mengingat. Akhirnya ia menjawab pelan, nyaris tidak terdengar. Tadi malam, waktu Bunda tidur. Tenggorokanku tercekat. Berarti, jika apa yang Aska dengar benar, maka rencana itu mungkin dilakukan malam ini. Dan aku seharusnya ada di rumah. Aku seharusnya berada tepat di tempat Arya sedang menunggu. Bukan sebagai istri yang dicintai. Bukan sebagai seseorang yang ingin ia lindungi. Tapi sebagai target. Tubuhku gemetar begitu keras, hingga kursi terasa bergetar. Aku memeluk setir mobil seperti benda itu bisa menyelamatkanku. Aku memeriksa jam pukul 21.47. Jika aku pulang tepat waktu, mungkin semuanya akan berjalan sesuai rencana yang disiapkan Arya. Jika aku tidak pulang, apa yang akan terjadi? Apakah ia akan menyadari rencananya terbongkar? Apakah ia akan marah? Atau apakah ia akan melakukan sesuatu yang lebih buruk? Tiba-tiba ponselku berdering. Nada dering yang paling biasa di dunia, tapi malam itu terdengar seperti suara kematian. Arya calling. Aku kaku. Aku bisa mendengar darah menari liar di telingaku. Aska memeluk bonekanya lebih erat. Matanya membesar, pupilnya seolah bergetar. Aku membiarkan panggilan itu berdering. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Panggilan berhenti. Aku menarik napas lega. Atau mungkin hanya mencoba. Tapi sebelum aku sempat bernapas lebih dalam, ponsel berbunyi lagi. 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 Nomor yang sama, suara yang sama, nama yang sama. Arya calling. Sampai akhirnya, semua getaran di tubuhku berubah menjadi satu perasaan. Ini bukan hanya masalah rumah tangga.
Ini bukan hanya pertengkaran. Ini bukan hanya perubahan sikap. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap, jauh lebih berbahaya sedang bekerja di balik semuanya. Dan malam ini, aku dan Aska harus memutuskan sesuatu yang mustahil. Tetap bersembunyi atau pulang ke dalam bahaya. Sudah 3 jam berlalu sejak aku mematikan mesin mobil. 3 jam sejak aku dan Aska tenggelam dalam kegelapan di depan ruko yang sepi ini. 3 jam yang terasa seperti 3 tahun, penuh ketakutan, penuh penyangkalan. Tidak ada suara mencurigakan, tidak ada mobil yang lewat perlahan, tidak ada orang yang mengikuti kami. Semua tampak normal, terlalu normal. Setiap menit yang berlalu membuat pikiranku semakin kacau. Bagaimana jika ini semua hanya kesalahpahaman? Bagaimana jika aku hanya panik berlebihan? Bagaimana jika Arya tidak berniat melakukan hal buruk? Bagaimana jika aku menuduh tanpa bukti? Aku menunduk, memejamkan mata, mencoba mengatur nafas. Di satu sisi, hatiku ingin pulang. Aku ingin menyalakan lampu rumah, menemui Arya dan berkata semuanya baik-baik saja. Aku ingin membuang jauh-jauh semua rasa takut malam ini, seolah itu hanya mimpi buruk sementara. Aku ingin memeluk Arya, ingin mendengar ia berkata bahwa aku sudah salah paham, bahwa ia masih pria yang selama ini kucintai. Tapi sisi lain dari diriku, sisi yang mencoba bertahan hidup, berbisik keras. Jangan pulang. Jika kamu pulang, kamu tidak tahu apa yang menunggu. Konflik dalam diriku terasa seperti 2 sisi yang sedang saling menarik tubuhku ke arah berlawanan, sampai rasanya dadaku mau pecah. Jika aku salah, aku telah menuduh laki-laki yang kucintai. Jika aku benar, keselamatan kami bergantung pada keputusanku malam ini. Aska hanya diam. Ia duduk memeluk bonekanya, tubuhnya meringkuk seperti sedang berusaha membuat dirinya sekecil mungkin, agar tidak terlihat. Anak sekecil itu tidak seharusnya melihat ibunya mempertimbangkan apakah ayahnya adalah ancaman atau bukan. Waktu terus bergerak. 21.30, 21.45, 21.52. Tidak terjadi apa-apa. Aku hampir menyerah. Mungkin aku terlalu jauh memikirkan segala hal. Mungkin aku hanya dihantui rasa takut dan rasa sakit, sehingga aku tidak bisa berpikir objektif lagi. Tepat ketika aku hendak memasang sabuk pengaman dan menyalakan mesin mobil, lampu jam digital di dashboard menunjukkan pukul 22. Pada detik itu, dunia runtuh. Sebuah mobil van hitam muncul di tikungan, melambat tepat di depan rumah kami. Tidak seperti mobil orang yang tersesat, bukan seperti kurir barang. Mobil itu bergerak terlalu tenang, terlalu pasti, seperti tahu tujuan dan waktu yang tepat. Aku membeku. Van itu berhenti tepat di depan gerbang rumah. Tidak menyalakan lampu sen. Tidak membuka jendela. Beberapa detik kemudian, pintu samping van terbuka. 2 pria bertubuh besar turun. Berpakaian serba hitam, masker menutupi wajah mereka. Gerak mereka tenang, disiplin, seperti orang yang sudah dilatih. Mereka tidak mengetuk. Mereka tidak memanggil nama siapapun. Salah satu dari mereka mengeluarkan sesuatu dari saku, dan aku langsung mengenal bentuknya. Kunci rumahku. Bukan kunci duplikat. Bukan alat membuka paksa. Itu kunci rumahku. Orang asing membuka pagar rumahku, seolah-olah mereka tinggal di sana. Tubuhku gemetar begitu hebat hingga sulit menarik nafas. Aska memusatkan pandangannya ke rumah, bibirnya gemetar, wajahnya pucat seperti kertas. Tuhan, Aska benar. Semua yang ia dengar, benar. Lututku hampir lemas. Sampai titik ini, aku tidak punya lagi ruang untuk menyangkal. Semua teka-teki mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Arya tidak pergi untuk perjalanan bisnis. Arya pergi agar rumah kosong, agar sesuatu bisa terjadi tanpa ia berada di sana. Dan aku hampir pulang. Aku hampir masuk ke dalam perangkap itu bersama anakku. Sekilas aku membayangkan, jika aku pulang tadi, aku akan membuka pintu rumah, menaruh tas, mematikan lampu ruang tamu, lalu tidur tanpa curiga.
Lalu apa yang akan terjadi? Apa yang mereka lakukan ketika kami tertidur? Otakku menolak untuk menjawabnya. Aku menggenggam tangan Aska. Untuk pertama kalinya malam itu, aku menatap matanya dan bertanya tanpa suara. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jawaban. Tapi aku tahu, satu kesalahan kecil bisa membuat semuanya berakhir. Dilema terbesar dalam hidupku berdiri di hadapan dua pilihan. Jika aku pergi meninggalkan rumah malam ini, aku akan kehilangan segalanya. Rumah, hidup yang kubangun, suamiku. Jika aku kembali ke rumah malam ini, aku mungkin kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keselamatan diri dan nyawa anakku. Aku ingin menangis. Aku ingin memukul setir sampai dentumnya membuat ketakutan ini hilang. Aku ingin memaki Tuhan dan bertanya, kenapa semuanya harus terjadi padaku? Tapi aku tidak bisa melakukan apapun. Karena ada seorang anak di belakangku yang kehidupannya bergantung pada keputusanku. Malam itu, di depan ruko gelap, dengan angin dingin dan rasa takut yang menggigit tulang, untuk pertama kalinya aku merasa sepenuhnya sendirian. Tidak ada siapapun yang bisa aku mintai pertolongan. Tidak ada siapapun yang bisa aku percaya. Orang yang paling kucintai adalah orang yang membuatku harus melarikan diri dari rumahku sendiri. Dan sekarang, pilihan selanjutnya bisa menentukan apakah kami hidup atau tidak. Waktu berjalan begitu lambat, tapi detak jantungku berlari seperti sedang dikejar maut. Aku masih memperhatikan rumahku. Rumah yang dulu penuh kehangatan, kini terasa seperti sarang kematian. Dua pria bertubuh besar itu menghilang ke dalam rumah. Pintu tertutup kembali, meninggalkan halaman yang sunyi dan gelap, sementara van hitam tetap terparkir tak jauh dari pagar. Seakan mereka tahu, operasi mereka tidak akan lama. Aku menggenggam tangan Aska erat-erat. Tanganku dingin seperti es. Tubuhku gemetar bukan hanya karena takut, tapi karena aku baru menyadari betapa tipis batas antara hidup dan mati. Beberapa menit berlalu. Angin malam yang dingin menyelinap melalui sela jendela mobil, membawa aroma tanah basah dan ketegangan yang tak tertahankan. Lalu, tiba-tiba, setitik cahaya muncul. Cahaya kecil dan tajam dari dalam rumah, bukan cahaya lampu, melainkan cahaya senter yang bergerak. Seperti seseorang sedang menyisir setiap sudut ruangan, mencari sesuatu dengan hati-hati. Cahaya itu bergerak dari ruang keluarga, ke arah lorong kamar, kemudian ke ruang kerja Arya. Aku nyaris tak bisa bernafas. Ruang kerja Arya, tempat Brankas berada. Brankas yang berisi catatan hitam. Catatan yang disebut Arya dalam telepon. Aku mulai menyatukan potongan puzzle. Mereka bukan hanya hendak membunuh kami. Mereka juga ingin barang tertentu. Ada sesuatu di dalam brankas. Sesuatu yang sangat penting. Dan Arya tidak menyimpannya sendiri. Ia menyembunyikannya di dalam rumah. Di tempat yang hanya aku, istrinya, yang bisa masuk tanpa menimbulkan curiga. Tiba-tiba ponselku bergetar. Suara notifikasi terasa seperti tembakan pistol di telingaku. Aku langsung refleks menutup mulut, menahan nafas, memeluk ponsel di dadaku seperti benda panas yang bisa meledak kapan saja. Nama pengirim muncul di layar. Arya. Dunia seketika berhenti. Pikiranku kosong, tubuhku menegang, pandanganku kabur. Dengan jemari gemetar, aku membuka pesannya. Sayang, sudah tidur. Aku kangen. Aku akan pulang cepat untuk kalian. Ada emoji hati di belakang kalimat itu. Emoji, simbol cinta, perhatian, kerinduan. Aku mual. Tidak, bukan mual. Seperti isi perutku mendadak penuh dan naik ke tenggorokan. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengirim pesan penuh cinta di saat yang sama ia merencanakan kematian istri dan anaknya? Aku ingin berteriak.
Aku ingin menghancurkan ponsel ini, memecahkannya berkeping-keping agar aku tak perlu melihat pesan itu. Tapi aku tidak bisa, aku tidak boleh. Karena satu kesalahan kecil, satu gerakan impulsif, bisa membuat nyawaku dan nyawa Aska terancam. Tangan kiriku menutup mulut kuat-kuat, menahan diri agar tidak mengeluarkan suara. Tangan kananku memeluk Aska ke dadaku, mencoba melindunginya meski hanya dengan tubuhku. Aska menatapku bingung, seolah bertanya, kenapa ayah bilang rindu kalau ayah ingin membunuh kita? Tapi ia terlalu ketakutan untuk bertanya dengan suara. Air mataku mulai mengalir, bukan menangis histeris, bukan terisak lantang, tetapi air mata diam yang mengalir begitu dalam dari titik paling hancur di hatiku. Semua yang kubangun, percayaan selama bertahun-tahun, kesetiaan, pengorbanan, cinta saat ini terasa seperti bahan bakar yang digunakan untuk membakar hidupku sendiri. Ada saat dalam hidup seorang wanita, ketika ia sadar, pria yang ia cintai tidak lagi menjadi pelindungnya, tapi ancaman terbesarnya. Aku ingin menjawab pesannya, menulis sesuatu, ucapan rindu atau sekedar emotikon. Karena jika aku tidak membalas, ia bisa curiga. Tapi bagaimana bisa aku menulis kata sayang pada orang yang ingin menghapus keberadaanku dari dunia? Aku menatap layar ponsel lama sekali. Benar-benar lama. Sampai mataku buram dan air mataku jatuh ke layar. Akhirnya aku mengetik. Iya, kami sudah tidur. Hati-hati ya. Tangan gemetar saat menekan tombol kirim. Seolah kalimat itu adalah pengkhianatan terhadap diriku sendiri. Pesan terkirim. Layar kembali gelap. Dan di dalam rumah terlihat dari kejauhan ada sebuah cahaya. Beberapa saat kemudian, cahaya itu mati, hilang, lenyap seperti tidak pernah ada. Aku tidak tahu apa arti hilangnya cahaya itu. Apakah mereka sudah menemukan yang mereka cari? Apakah mereka akan pergi? Atau ini saat yang mereka tunggu? Ketika mereka mengira penghuni rumah sedang tidur nyenyak. Aku memeluk Aska lebih erat. Dengan suara lirih, aku berbisik. Tak sadar suaraku pecah. Kita harus tetap hidup, apapun caranya. Dan di titik itu, aku menyadari bahwa malam ini bukan lagi tentang ketakutan, tetapi tentang bertahan, tentang menyelamatkan hidup, tentang menjadi ibu yang siap melawan dunia demi anaknya. Dan perang itu baru saja dimulai. Waktu seakan berhenti sesaat ketika cahaya senter dari dalam rumah padam. Tetapi detak jantungku justru semakin keras, seperti genderang perang di dalam dada. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam sana. Apakah mereka sudah pergi? Apakah mereka sedang menunggu sesuatu? Atau apakah ini hanya awal dari bencana yang lebih besar? Aku menunduk di balik dashboard, berusaha menyembunyikan diri sebaik mungkin. Aska memeluk pinggangku, tubuhnya gemetar tak terkendali. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya keheningan mencekam yang membuat napas terasa seperti berhenti di tenggorokan. Dan kemudian, terdengar suara ledakan kecil. Disusul kilatan cahaya merah dari arah jendela lantai bawah. Belum sempat otakku merespons apa yang terjadi. Sirene meraung keras dari kejauhan. Suara itu, awal mulanya pelan dan samar, namun semakin detik berjalan, semakin keras, semakin dekat, semakin mengguncang udara. Aku mengangkat kepala perlahan, menatap rumahku. Api mulai menjilat dari balik jendela ruang tamu. Kecil, lalu membesar, berubah menjadi kobaran merah oranye yang kejam. Dalam hitungan detik, seluruh sisi rumah diterangi cahaya api. Mobil pemadam kebakaran berhenti tepat di depan rumahku. Roda besarnya menggeram keras di atas aspal, seolah-olah dunia malam dipaksa terbangun dari tidur paksa. Petugas berlarian turun, membawa selang besar, berteriak memberi instruksi. Pecahkan kaca, arahkan air ke lantai 2,
Cepat, api semakin membesar. Warga mulai berdatangan dari setiap sudut perumahan, berteriak panik. Rumah terbakar, ada orang di dalam. Tolong panggil polisi. Beberapa ibu menjerit. Anak-anak menangis ketakutan. Laki-laki dewasa mencoba membantu, tetapi api sudah terlalu besar untuk didekati. Aku mematung, membeku di balik kemudi mobil. Udara bergetar. Bumi seolah bergoncang di bawah roda mobil. Sementara itu perutku melilit, napasku tercekat, otakku berputar-putar dalam bayang-bayang realita yang menyakitkan. Rumahku dibakar. Entah karena mereka gagal menemukan catatan hitam di berangkas, atau karena mereka ingin menghapus semua jejak setelah melakukan sesuatu di dalam, yang jelas rumah itu bukan terbakar karena kecelakaan. Ini bagian dari rencana. Sebuah rencana yang tersusun rapi, dingin, terukur, dan dirancang oleh orang yang dulu kupanggil suami. Tangisku pecah, tetapi tanpa suara. Air mata mengalir begitu saja, deras, jatuh ke pangkuanku. Aska menangis dalam pelukan. Ia tidak menjerit, tidak histeris, hanya menangis diam, tubuhnya berguncang tanpa suara, seperti orang yang menahan rasa sakit yang terlalu besar untuk usianya. Aku mengusap rambutnya, mencium kepalanya, berusaha menenangkannya padahal aku sendiri hampir hancur. Rumah kami, tempat pertama kali aku menggendong Aska pulang dari rumah sakit, tempat aku memasak makanan favorit Arya, tempat aku tertawa, menangis, tertidur dalam pelukan seorang pria yang kuterima sebagai belahan jiwa. Malam ini menjadi tumpukan bara. Atap kayu jatuh dengan suara mengerikan. Jendela pecah satu persatu. Lemari, meja, foto keluarga, baju sekolah Aska, buku-buku kenangan, hadiah ulang tahun, semuanya dilalap api tanpa ampun. Dengan rasa perih menembus tulang, aku sadar. Jika aku tadi pulang, jika aku mengabaikan firasat, jika aku memutuskan bahwa semuanya hanya ketakutan berlebihan, mungkin malam ini hanya akan ditemukan abu dari tubuhku dan tubuh Aska di kamar tidur. Bayangan itu membuatku ingin muntah. Aku ingin berlari keluar dari mobil, ingin berteriak ke warga. Aku baik-baik saja, kami selamat, kami di sini. Tapi aku tidak bisa. Jika aku muncul, seseorang pasti akan berkata pada Arya. Berita akan sampai ke telinganya. Dan rencana ini akan terus berlanjut hingga ia berhasil. Aku memejamkan mata, mencoba menelan fakta kejam yang baru saja menghancurkan hidupku. Aku tidak punya rumah lagi. Tidak ada tempat kembali. Tidak ada tempat untuk pulang. Semua yang kumiliki, semua kenangan yang kubangun, habis dalam satu malam. Tapi lebih dari semua itu, aku tidak punya suami lagi. Karena malam ini akhirnya aku mengerti. Aku bukan hanya sedang menyelamatkan rumah tanggaku. Aku sedang menyelamatkan nyawaku dan nyawa anakku dari pria yang pernah kucintai. Lalu dalam suara isak yang hampir tidak terdengar, aku berbisik di telinga Aska. Kita tidak apa-apa. Kita masih hidup. Dan Mama akan jaga kamu apapun yang terjadi. Api terus membesar, petugas pemadam kebakaran berjuang mati-matian, warga menonton dengan wajah ngeri. Dan aku hanya bisa menyaksikan dari jauh, bernyamar di gelapnya, memeluk anakku, sambil menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidupku telah berubah malam itu selamanya. Mobil pemadam kebakaran dan kerumunan warga semakin jauh di belakang kami. Tapi api itu tetap tinggal di pikiranku. Menyala seperti luka terbuka yang tidak kunjung berhenti perih. Aku mengemudi tanpa arah. Tidak ada tujuan, hanya ketakutan yang mengendalikan tangan di atas setir. Jam digital di dashboard menunjukkan 23.37. Dunia terlihat sama seperti biasanya. Lampu jalan, pohon-pohon, gedung-gedung, tetapi segalanya tidak sama lagi bagiku. Aku bukan lagi seorang istri yang baru bertengkar dengan suaminya. Aku adalah seseorang yang sedang melarikan diri dari kematian. Aska tertidur di kursi belakang. Tangannya masih menggenggam ujung bajuku, sesuatu yang ia lakukan hanya ketika sangat takut.
Setiap kali aku menengok ke belakang dan melihat wajahnya, hatiku seperti dihantam ribuan jarum. Seberapa jauh aku harus berlari agar anakku tetap hidup? Aku mencoba memikirkan semua kemungkinan tempat untuk bersembunyi. Rumah orang tua? Tidak mungkin. Arya tahu alamat itu. Dia bisa datang kapan saja dan pura-pura menjadi suami yang panik mencari istri dan anak yang hilang. Rumah saudara? Mustahil. Dia punya akses ke semua nomor keluarga. Semua orang akan menganggapku melodramatis dan memaksaku kembali. Kontrakan atau hotel? Arya bisa melacak transaksi kartu kredit, riwayat perjalanan, bahkan sinyal ponsel. Tidak ada tempat yang aman. Tidak ada ruang untuk istirahat. Bahkan udara pun terasa seperti jebakan. Aku ingin berhenti. Hanya berhenti. Menangis sepuasnya. Tapi aku tidak bisa. Dunia ini terlalu berbahaya untuk berhenti barang satu detik. Dalam putus asa, aku memeluk setir sambil menunduk, mencoba bernafas. Dan saat itulah ingatan itu datang. Seperti seseorang mengguncang bahuku agar aku bangkit. Papa! Bayangan wajahnya terlintas. Keras tapi penuh kasih. Seperti saat beliau mengajariku mengendarai mobil bertahun-tahun lalu. Lalu suara terakhirnya. Sebuah pesan sebelum beliau meninggal, pesan yang dulu kupikir hanya simbolis, hanya nasihat sebelum waktu berpamitan. Kalau suatu hari kamu bingung dan merasa tidak aman, cari Bu Ratih. Saat itu, aku hanya mengangguk tanpa memahami. Aku mengira itu tentang karir, tentang masa depan, tentang kehidupan setelah kehilangan orang tua. Aku tidak pernah membayangkan pesan itu akan menjadi kunci penyelamatan hidupku. Tangan gemetar, aku membuka kontak ponsel, mencari nama itu. R.R. Ratih Darmawan, advokat. Nomor itu sudah ada sejak dulu dalam daftar kontak, tapi aku tidak pernah menelponnya. Hari ini, nomor itu seperti seutas tali yang menggantung di tepi jurang. Aku ragu. Haruskah aku benar-benar menelpon? Bukankah papa meninggal karena kecelakaan? Apa hubungan pesan itu dengan bahaya yang sedang terjadi padaku? Tapi tidak ada waktu untuk meragukan. Tidak ada waktu untuk menganalisis. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung pertama, kedua, ketiga, tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Tangan gemetar semakin hebat. Tangis mulai pecah. Bagaimana kalau ini juga jalan buntu? Bagaimana kalau aku dan Aska benar-benar tidak punya siapapun? Bagaimana kalau semua akan berakhir malam ini? Aku menelpon untuk ketiga kalinya. Nada sambung berjalan perlahan seperti menyiksa. Seolah-olah dunia menunggu apakah aku akan diselamatkan atau hancur. Tidak diangkat. Kepalaku jatuh ke setir, air mata mengalir deras, bahu terguncang. Hening begitu menakutkan, sampai suara jam tangan menjadi seperti palu yang memukul-mukul kepalaku. 0023 047 01.00. Waktu berlalu, tapi aku masih duduk di parkiran kosong, memeluk diriku sendiri, berharap ada keajaiban. Dan kemudian, ponselku berdering. Aku langsung terangkat dari kursi, menatap layar seperti orang yang baru saja ditarik dari dasar laut. B. Ratih Darmawan. Incoming call. Aku menggesek layar, hampir tidak bisa berkata apapun. Sebelum aku sempat bicara, suara perempuan tegas langsung terdengar. Halo? Ini Bu Ratih. Kamu Dian, putri almarhum Pak Surya Dipana kan? Aku ingin menangis legas, ingin berteriak meminta tolong, ingin mengatakan semuanya dalam satu nafas. Tapi tenggorokanku terkunci oleh ketakutan. Setelah 1 detik keheningan, suara Bu Ratih kembali, pendek, tajam, dan penuh urgensi. Jangan bicara di telepon. Sekarang juga datang ke alamat yang kukirim. Tidak ada basa-basi, tidak ada pertanyaan. Apa yang terjadi? Atau kamu kenapa? Seolah-olah ia sudah tahu. Sebuah notifikasi muncul di ponsel.
Alamat berbentuk lokasi peta. Di bawahnya hanya ada satu kalimat. Jangan berhenti di jalan, jangan menoleh, jangan beritahu siapapun. Aku menelan ludah, menutup layar ponsel, lalu memandang ke kaca spion. Aska masih tertidur. Wajah kecilnya terkulai di sisi kursi tanpa sadar bahwa nyawanya sedang bertaruh di malam pekat. Aku menghidupkan mesin mobil pelan-pelan, lalu berbisik dalam hati. Tolong, Pah, jika ini jalan yang harus kami ambil, bimbing kami. Dengan nafas tercekam, aku mulai mengemudi menuju alamat itu, ke orang misterius yang mungkin satu-satunya harapan, atau mungkin bahaya baru yang belum kukenal. Yang pasti, tidak ada jalan kembali. Ruang kerja Bu Ratih dingin, tetapi pikiranku jauh lebih dingin. Jam dinding berdetak pelan, bertabrakan dengan suara napasku yang tidak teratur. Aska duduk di sofa kecil, memeluk bonekanya, berusaha bersikap tenang meskipun aku tahu ia juga ketakutan. Aku menceritakan semuanya dari awal, tanpa mencoba merapikan atau menyederhanakan. Telepon rahasia Arya, pesan ambigu tentang melakukannya cepat, kedatangan dua pria di rumah, api, rumah yang hangus, pesan manis Arya di ponsel ketika semuanya terjadi. Setiap kata seperti membuka luka baru, tetapi aku tidak berhenti. Aku harus jujur untuk menyelamatkan hidup kami. Ketika aku selesai, ruangan itu hening. Terlalu hening. Bu Ratih melipat kedua tangannya di atas meja, menatapku lama seperti seseorang yang telah mengetahui sesuatu jauh sebelum aku menceritakannya. Lalu, ia menarik napas panjang. Napas yang berat seperti seseorang yang sudah menunggu momen ini datang bertahun-tahun. Dian, papahmu sudah tahu siapa Arya sebenarnya. Dunia berhenti. Kursi di bawahku masih ada. Lantai masih menopang. Tapi tubuhku seolah hilang bobot, membeku dalam ketidakpercayaan. Hatiku terasa seperti jatuh ribuan meter tanpa tempat mendarat. Papamu sudah mencurigainya sejak sebelum kamu menikah. Aku memejamkan mata. Ada rasa marah, bersalah, hancur dan kebingungan bercampur jadi satu. Mengapa Papa tidak pernah mengatakan apa-apun? Mengapa beliau diam? Mengapa aku dibiarkan terjebak dalam perangkap yang bahkan tidak kusadari? Bu Ratih melanjutkan dengan suara stabil tapi penuh solidaritas. Arya bukan hanya suami ambisius. Ia pria berbahaya, rakus kekuasaan, rakus harta, dan ia melakukan apapun untuk mendapatkannya. Setiap kata itu seperti pisau dingin dan akurat, menusuk bagian dalam hatiku. Namun kemudian, Bu Ratih mencondongkan tubuh, suaranya bahkan lebih rendah, lebih gelap. Dan ada sesuatu yang harus kamu tahu, Dian. Sesuatu yang Papa tahu, dan saya juga sudah tahu jauh sebelum semua ini terjadi. Aku menahan napas. Bisikan itu jatuh seperti badai. Bisnis Arya sudah hancur. Ia menggelapkan dana investor. Uang orang, ratusan juta dipakainya untuk berjudi, untuk investasi bodong yang akhirnya bangkrut. Dan sekarang, ia sedang dikejar banyak orang. Penagih utang profesional, debt collector, bahkan beberapa investor besar yang mengancam akan memenjarakannya. Tubuhku merinding. Setiap kata itu adalah potongan kebenaran yang selama ini tidak berani kusentuh. Bu Ratih mengangguk pelan, ekspresinya penuh kelelahan. Ketika semua utangnya menumpuk dan bisnisnya jatuh, ia mulai melihat satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Asuransi dan warisanmu. Nilainya sangat besar, Dian. Lebih dari cukup untuk menebus semua masalahnya. Dek.
Sakitnya seperti ditikam dari belakang. Aku teringat bagaimana Arya selalu memintaku menambah polis asuransi. Bagaimana ia pura-pura peduli. Bagaimana ia memaksa kami berinvestasi bersama. Ternyata semua itu bukan perhatian, tapi perangkap. Arya membutuhkan uang cepat. Jika kamu atau Aska meninggal, ia akan mendapat semuanya. Utangnya lunas, masalahnya hilang. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tangisku pecah. Tapi bukan seperti air, melainkan seperti kaca yang terhempas ke lantai. Luka, tajam dan mematikan. Bu Rati membuka map coklat besar di atas mejanya. Di dalamnya, berkali-kali distempel, ditandatangani, dibubuhi segel hukum. Adalah sesuatu yang tidak pernah ingin kudengar, tapi harus kuterima. Surat wasiat Surya Dipana. Namaku tertulis jelas. Nama Aska, putra kecilku, ada di bawahnya. Seluruh aset, tanah, saham, bisnis, tabungan luar negeri, kekayaan keluarga, semuanya atas nama kami. Dan kemudian kalimat yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Apabila Dian atau Aska meninggal dunia, maka seluruh aset dipindahkan kepada suami atau ayah mereka, Arya Sanjaya. Aku menutup mulut, menahan erongan ketakutan dan jijik. Jadi itu alasan semua ini. Itu alasan suamiku ingin kami mati. Bukan karena ia membenciku, bukan karena rumah tangga kami retak, tapi karena kami, aku dan Aska, adalah penghalang terakhir antara dia dan harta yang bisa menyelamatkan hidupnya dari para penagih utang. Semuanya tiba-tiba masuk akal. Ledakan emosinya, kejanggalannya, ketakutannya pada catatan hitam di brankas rumah, rencana pembunuhan, pembakaran, alibi perjalanan bisnis. Ia memerankan semuanya dengan sempurna. Bahkan mengirim pesan manis agar seolah-olah ia berada jauh dari tempat kejadian. Tangan Bu Ratih menyentuh tanganku. Bukan untuk menghibur, tapi untuk memastikan aku fokus. Dian, dengarkan saya baik-baik. Kamu bukan korban yang tidak punya pilihan. Kamu bukan wanita yang ditinggalkan dalam kegelapan. Papahmu sudah mempersiapkan ini. Ia membuka berkas lain, amplop putih tebal dengan tulisan tangan almarhum papa. Surat ini untukmu. Ia memintaku menyerahkannya hanya saat hari ini datang. Aku memandang amplop itu, seakan benda itu memancarkan api sendiri. Takut menyentuhnya, tapi juga ingin tahu. Setelah keheningan panjang, Bu Ratih berkata, Dian dan Aska tahu, tidak boleh pulang. Tidak boleh kembali ke kehidupan lama. Mulai malam ini, kamu bukan lagi istri Arya. Aku menahan napas. Kamu adalah pewaris Surya Dipana, dan kita harus bertindak cepat sebelum Arya menyadari kamu masih hidup. Di sofa kecil, Aska terbangun. Ia memandangku dengan mata mulus. Mata anak yang tidak paham apapun selain ketakutan kehilangan ibunya. Aku memeluknya, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu bermula, aku merasakan sesuatu yang baru. Bukan keputusasaan, bukan ketakutan, tapi api. Bukan api yang membakar rumahku, tapi api di dalam dadaku. Jika Arya ingin menghancurkan hidup kami demi harta, maka aku akan melindungi hidup anakku demi cinta. Perang ini baru dimulai. Waktu menunjukkan pukul 22.30 ketika pesawat Arya akhirnya mendarat di bandara tujuan. Para penumpang beranjak satu persatu, wajah lelah setelah penerbangan panjang. Namun, Arya berbeda. Ia berjalan santai, langkah ringan, bibirnya membentuk senyum kecil,
Senyum kemenangan. Senyum seseorang yang merasa segala sesuatu telah berjalan sesuai skenario yang ia tulis sendiri. Tidak ada keraguan di matanya. Tidak ada kegelisahan seperti seorang suami yang meninggalkan keluarga di rumah. Yang ada hanyalah kepuasan. Di sela langkahnya menuju konveyor bagasi, ia berbisik pelan. Seolah ingin mendengar suaranya sendiri merayakan keberhasilan. Tepat sesuai rencana. Kalimat itu keluar begitu natural, seperti seseorang yang baru saja menutup sebuah transaksi bisnis besar, bukan seseorang yang telah merencanakan sesuatu yang mencabut nyawa istri dan anaknya. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi chat. Ia tersenyum tipis, mengetik pesan dengan santai. "Sayang, sudah tidur? Aku kangen. Aku akan pulang cepat untuk kalian." Pesan itu terkirim, dan ia memasukkan ponsel ke sakunya dengan rasa lega, seolah itu adalah sentuhan akhir dari alibi yang sempurna. Menurut pikirannya, ketika berita kematian kami menyebar, dunia akan melihat rekaman pesan cintanya sebagai bukti bahwa ia mustahil mencelakai kami. Bagasi muncul di karusel, ia mengambil koper hitam kesayangannya, dan pada saat itu, dunia tiba-tiba berbalik arah. Di layar televisi besar dekat pintu kedatangan, muncul breaking news. Kebakaran besar di perumahan Harmoni. Dugaan kebakaran adanya kebocoran gas LPG atau konsleting kabel listrik. Alamat, Perumahan Harmoni nomor 20, rumah milik Arya Pratama dan keluarga. Gambar rumah kami terbakar ditampilkan jelas. Api menelan jendela, sirena meraung, orang-orang menjerit, petugas pemadam berlari. Dan untuk pertama kalinya malam itu, wajah Arya berubah. Tapi bukan menjadi raut syok atau patah hati seorang suami yang baru mengetahui rumahnya musnah. Tidak. Yang muncul adalah kepanikan. Kepanikan seseorang yang baru menyadari ada yang salah dengan rencana besarnya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Lalu seketika topengnya ia kenakan. Ia memekik histeris, sebuah sandiwara murahan yang bahkan tidak cocok dengan waktu situasi. "Tidak! Rumahku, istriku, anakku, masa tidak ada yang selamat?" Beberapa orang yang sedang lewat berhenti menatapnya iba. Ada yang menepuk bahunya mencoba menenangkan. "Sabar, Pak. Mudah-mudahan tidak separah itu." "Kami turut prihatin, Pak." Arya memegang kepala seolah ingin roboh, tapi gerakannya tidak mau sinkron dengan matanya karena air mata tidak muncul. Hanya raungan tanpa kesedihan. Kalau orang melihat dari dekat, mereka akan sadar bahwa ia tidak menangis karena kehilangan, tapi karena rencana berubah jauh dari prediksi. Api membakar lebih banyak dari yang ia inginkan, atau mungkin begitu memang instruksi orang-orang yang ia bayar. Masalahnya, jika berita ini diputar berkali-kali, jika polisi terlibat, jika investigasi dimulai, alibi liburan romantis untuk keluarga bisa berubah menjadi bukti bahwa ia menghilang justru pada malam kejadian. Panik mulai naik ke tubuhnya seperti gelombang racun. Ia berlari ke konter tiket, suara nafasnya memburu. "Saya butuh tiket ke Jakarta, paling cepat, paling pagi, kapanpun." Petugas menjawab dengan hati-hati. "Penerbangan pertama pukul 06:10, Pak. Masih tersedia kursi." Arya mengangguk cepat, nyaris membentak. "Saya ambil satu." Tapi sebelum petugas memproses, ia mengubah kalimatnya. "Buat 2 tiket, saya tidak peduli harga, cepat." Petugas bingung. "Untuk siapa, Pak? Apakah ada penumpang lain yang ikut?" Arya terdiam sepersekian detik. Sebuah jeda kecil tapi fatal, yang mengungkapkan bahwa ia baru saja mencoba memoles lagi alibi dadakannya. Lalu ia menjawab, "Itu untuk saudara saya. Dia akan menyusul." Petugas mengangguk tanpa curiga. Arya membayar. Tangannya gemetar bukan karena kesedihan, tapi karena ketakutan kehilangan kendali. Saat tiket tercetak, ia meremas kertasnya kuat-kuat, seperti seseorang yang menggenggam sisa-sisa hidupnya. Ketika ia duduk di kursi tunggu bandara, wajahnya tidak lagi bisa menyembunyikan apa yang sebenarnya ia rasakan. Bukan duka, bukan kehilangan, tapi teror. Teror bahwa apapun yang terjadi malam itu tidak sesuai rencana. Dan yang lebih menakutkan bagi seorang manipulator seperti Arya, mungkin ada sesuatu yang lolos dari skenario yang ia bangun. Sesuatu yang tidak ia perhitungkan. Atau seseorang. Seseorang yang seharusnya sudah mati, tapi masih hidup. Pagi itu,
Udara masih berbau asap dan jelaga ketika garis polisi kuning melintang menutup halaman rumah yang tinggal puing dan arang. Dinding yang dulu putih kini hitam menganga. Seperti luka bakar pada tubuh seseorang yang tak lagi bernyawa. Jendela-jendela pecah, atap roboh, genteng bertebaran, dan memori yang pernah menghuni tempat itu telah berubah menjadi abu. Di depan gerbang, seorang wanita berdiri tegak. Bu Ratih. Baju formalnya berdebu karena perjalanan tergesa dari kota, namun wajahnya tenang. Tenang seperti seseorang yang sudah bersiap kehilangan, tapi tidak siap melihat kebusukan disembunyikan di balik tragedi. Di sisinya, seorang pria membawa koper kecil berisi alat. Ia bukan polisi, bukan keluarga. Namun polisi membiarkannya lewat. Sebab Bu Ratih mengantongi surat kuasa resmi sebagai perwakilan ahli waris. Kami harus membuka brankas keluarga. Ucapnya pada polisi yang berjaga. Nada suaranya rendah, namun penuh kewibawaan yang tak dapat dibantah. Polisi menyetujui. Karena berdasarkan prosedur, jika benar penghuni rumah meninggal, harta waris perlu diamankan untuk investigasi. Dan sebelum segalanya dipublikasikan, barang-barang bernilai harus dipastikan tidak hilang. Mereka masuk ke dalam rumah. Betapa mencekam suasana bagian dalam. Lantainya dipenuhi sisa arang basah air pemadam. Bau kimia bercampur kayu terbakar menusuk hidung. Beberapa foto keluarga yang tergantung di dinding hangus separuh. Seakan menyisakan sisa wajah terakhir dari keluarga yang hilang. Bu Ratih menahan napas. Bukan karena jijik atau takut, tetapi karena ia mengenal rumah ini. Ia pernah datang ke acara ulang tahun Aska. Ia pernah makan malam di sini. Api merampas tawa yang dulu pernah memenuhi ruangan itu. Salah satu polisi mengantar mereka ke tempat di mana brankas keluarga berada. Sebuah dinding tersembunyi di dalam ruang kerja Arya. Aneh, pikir salah satu petugas. Ruangan lain luluh lantak. Tapi area brankas tidak terlihat terbakar seintens bagian lain. Detail kecil, namun justru terlalu mencolok untuk dianggap kebetulan. Pria pembuka brankas mulai bekerja. Ada klik, seretan logam, bunyi berulang dari roda sandi. Tak sampai 2 menit, terdengar bunyi lembut. Ceklak. Brankas terbuka. Di dalamnya ada tumpukan uang besar dalam rupiah dan dolar, jam tangan mewah, dokumen saham, paspor cadangan, dan sebuah buku hitam. Bu Ratih langsung melihat buku itu. Ia tahu, hanya dari warnanya, bahannya, dan cara disimpannya, bahwa buku itu jauh lebih penting daripada semua uang dan emas di dalam brankas. Namun, sebelum ia sempat menyentuh, terdengar suara langkah cepat di luar rumah. Suara pintu ambulan, suara gaduh. Arya tiba. Ia berlari memasuki halaman rumah seperti kehilangan jiwa. Pakaian bepergian masih menempel di tubuhnya, tetapi kusut, basah keringat. Rambut acak-acakan, mata merah seperti kurang tidur, namun tidak ada jejak air mata yang mengalir di pipinya. Bukan duka yang membawa ia ke sini, tetapi ketakutan. Ketika melihat polisi mengelilingi lokasi, ia merasakan seluruh rencana yang ia susun runtuh satu demi satu. Ia berharap bisa datang sebelum proses investigasi dimulai, namun nyatanya ia terlambat. Dan ketika ia melihat seseorang berdiri di depan brankas, langkahnya berhenti. Wajahnya memucat seperti mayat. Bu Ratih. Wanita itu menoleh pelan. Tidak tergesa, tidak terkejut. Tatapannya tenang, namun tajam. Seperti pisau bedah yang tahu letak saraf paling sensitif. Mata Arya bergetar. Ia berusaha menyamarkan keterkejutan dengan kemarahan. Bu Ratih, kenapa Anda di sini? Apa hak Anda masuk rumah saya? Serunya dengan suara bergetar. Bukan karena marah, tapi karena ketahuan. Bu Ratih mendekat satu langkah.
Saya di sini atas kuasa ahli waris. Jawabnya tenang. Arya kesulitan bernapas. Ah, ahli waris? Siapa yang menunjuk Anda? Bu Ratih menatap tepat ke manik matanya. Seseorang yang menyadari, lebih cepat daripada Anda duga, bahwa Anda merencanakan sesuatu terhadap keluarganya. Arya tersentak, seolah seseorang menamparnya di depan umum. Polisi menoleh ke arah mereka, kini mendengar dengan lebih seksama. Wajah Arya memucat seluruhnya. Ia memaksakan senyum penuh kepanikan. Apa maksud Anda? Saya kehilangan istri dan anak saya. Namun kalimat itu terputus karena salah satu polisi berkata, "Pak, tidak ada jenazah ditemukan di lokasi." Keheningan menghantam seperti palu gombak. Arya membeku. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Bu Ratih pelan-pelan membuka buku hitam dari dalam brankas. Ia membalik halaman pelan-pelan. Cukup untuk menunjukkan kepada polisi, tapi tidak cukup lama untuk Arya berpikir. Di dalamnya terlihat nama-nama, jumlah transfer, foto, peta lokasi dan jadwal pertemuan gelap. Arya kehilangan kendali atas wajahnya. Ketakutan meledak dari mata seperti pecahan kaca. Rencana yang ia bangun selama berbulan-bulan retak di depan matanya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba, Arya benar-benar tak mampu berbicara. Bukan karena kehilangan keluarga, tapi karena korban yang ia buru masih hidup. Dan lebih buruk lagi, korban itu kini melawan. Esok paginya, matahari baru saja naik. Namun bagi Arya, hari itu adalah garis penentu hidup dan matinya. Ia tidak tidur semalam, bukan karena duka, tapi karena ketakutan rencananya berantakan. Ia terlalu banyak menghitung ulang skenario, terlalu banyak memikirkan risiko. Namun dunia tidak lagi mau berpihak. Wajahnya pucat, rambut masih acak-acakan. Kemeja kemarin masih melekat di tubuhnya tanpa disetrika ulang. Namun langkahnya cepat, tergesa, panik. Karena baginya, uang adalah satu-satunya penyelamat. Arya memasuki sebuah bank besar di pusat kota. Tempat ia dan istrinya memiliki polis asuransi jiwa bernilai miliaran. Langkahnya berusaha terlihat stabil, tapi sorot matanya liar, gelisah. Petugas layanan menyapanya dengan sopan. "Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu, Pak?" Arya mengatur napas, suara harus stabil. Ia harus tampak seperti suami berduka, ayah yang kehilangan segalanya. "Saya ingin mengurus klaim asuransi jiwa istri dan anak saya." Nada suaranya dibuat parau, tetapi jelas terdengar ada getaran kepanikan yang tidak dapat disamarkan. Pegawai itu menuntun Arya ke sebuah ruangan khusus. Nama di lencana meja itu tertulis Adam Sasmita, Senior Account Officer. Adam tersenyum hangat, profesional. "Saya turut berduka atas musibah yang Bapak alami. Mari kita pastikan proses pencairan bisa berjalan secepatnya." Arya mengangguk, berusaha menahan senyum kecil di balik wajah pura-pura sedihnya. 1. Adam meminta dokumen-dokumen. Arya mengeluarkan satu map tebal yang ia siapkan jauh sebelum kejadian. Surat kematian istri dan anak, palsu. Laporan kebakaran rumah, palsu. Akta kelahiran Aska, surat nikah, polis asuransi, foto keluarga, dan dokumen pendukung lain. Semuanya tampak rapi. Terlalu rapi. Karena hanya orang yang tahu rencana jauh sebelum kejadian yang akan menyiapkannya secepat itu. Adam memeriksa dokumen satu persatu tanpa tergesa. Senyumnya tidak berubah, gerak jarinya stabil. Namun di balik meja, kedua kakinya mengetuk lantai. Tanda bahwa ia sedang menahan ketegangan. Sebab ia tahu siapa yang akan datang hari itu. Ia diberi briefing langsung oleh Bu Ratih semalam. Tanpa mengubah ekspresi, Adam menekan satu tombol kecil di bawah meja, mengirim notifikasi otomatis ke unit investigasi kepolisian. Ia melanjutkan pekerjaannya seolah tak terjadi apa-apa. "Baik, Pak, dokumen lengkap. Proses klaim akan kami ajukan ke pusat. Mungkin membutuhkan waktu 1-2 jam untuk verifikasi internal." Arya mengangguk.
Ia mengangkat kedua tangan ke wajah, berpura-pura mengusap air mata yang tidak pernah ada. "Tolong Pak, saya ingin segera memakamkan keluarga saya. Saya tidak punya apa-apa lagi." Kalimat itu diucapkan dengan dramatik yang hampir berlebihan. Jika saja ada kamera casting film di sana, mungkin ia sudah gagal dalam 10 detik pertama. Adam tersenyum sopan. "Kami mengerti. Babak boleh menunggu di lobi, kami akan bantu secepatnya." 2. Arya keluar ruangan dengan napas lega. Untuk pertama kalinya, sejak tragedi, ia merasa aman. Baginya, begitu uang cair, semua masalah akan hilang. Utang akan lunas, para penagih akan diam. Ia akan memulai hidup baru, tanpa istri, tanpa anak, tanpa siapapun menghalangi jalannya memiliki kekayaan penuh. Ia mengirim pesan kepada seseorang. "Hampir selesai, setelah ini kita bebas." Senyum kecil muncul di wajahnya. Namun ia tidak tahu, di lantai atas bank, 3 polisi bersenjata lengkap sudah bersiap. Polisi senior Roni Kurniawan berdiri dengan wajah keras mengamati dari lorong kaca. "Jangan bertindak sampai saya perintahkan," katanya ke timnya. "Kita harus menangkap ia setelah seluruh dokumen masuk sistem, agar tidak ada peluang dia mengelak." Detik-detik berlalu. Adam mengetik informasi terakhir ke database. Nama Arya masuk ke daftar pelapor klaim asuransi, beserta catatan penting yang disisipkan Bu Ratih. Kemungkinan pembuat dan pelaku rekayasa kematian keluarga. Harap proses dengan pengawasan kepolisian. Begitu sistem membaca laporan itu, lampu indikator di ruangan kecil berbunyi. Waktu penangkapan dimulai. Adam memejam sesaat dan berbisik dalam hati. Demi keadilan untuk ibu dan anak yang hampir menjadi korban, ia menekan tombol final. Di lobi, Arya menunggu sambil memainkan ponselnya. Ia sudah memikirkan apa yang akan ia beli, tempat tinggal baru, bahkan negara mana yang ia kunjungi setelah semua beres. Ia begitu tenggelam dalam impiannya, sampai suara sepatu berat menggetarkan lantai. "Arya Sanjaya!" 5 polisi mengepung sekaligus. Secepat kilat, mereka menahan dan merampas tas dan ponselnya. Arya terkejut, kehilangan napas. "Apa ini? Ada kesalahan. Saya tidak bersalah, saya baru kehilangan keluarga saya." Namun teriakan pura-pura orang berduka itu tidak menggugah siapapun. Polisi senior Roni muncul di garis depan. Tatapannya bagaikan palu yang akan menghancurkan kedok tipis seseorang. "Justru karena itu kami menangkapmu. Karena kau tidak kehilangan siapapun." Arya memucat, tenggorokannya tercekak, lututnya melemah. "Itu tidak benar, kalian salah, saya..." Polisi memborgol tangannya. "Kau ikut ke kantor. Ada banyak hal yang ingin kami tanyakan tentang kematian palsu keluargamu dan rencana pembunuhan yang gagal total." Arya tidak bisa bicara lagi. Seluruh gedung bank menyaksikan. Karyawan, nasabah, satpam, namun tidak ada satupun mata yang berempati padanya. For the first time, Arya tidak mengendalikan apapun. Ia tidak punya kuasa, dan ia tidak bisa lari. Hari itu, perangkap tertutup sempurna. Ruang interogasi itu dingin. Lampu putih di langit-langit berpendar tajam, seolah mengejek siapapun yang duduk di bawahnya. Tidak ada suara selain detak jam dan napas tersengal dari seorang pria yang kini duduk dengan tangan gemetar, Arya. Tangan kirinya berkali-kali menyekak keringat dari pelipis, namun telapak tangan itu sama basahnya. Ia mencoba menenangkan diri, membayangkan dirinya masih punya kendali. Ia menarik nafas, berusaha bicara dengan tenang. "Saya sudah menjawab semua. Saya kehilangan istri dan anak saya. Apalagi yang harus saya jelaskan?" kata Arya dengan suara pelan dan raut muka sedih. Nada suaranya berusaha membentuk kesedihan, namun goyah, palsu, rapuh. Di seberangnya, polisi senior Roni Kurniawan hanya memandangi Arya lama, sangat lama, sampai keheningan itu terasa mencekik. Kemudian dengan gerakan perlahan, Roni melemparkan sebuah map tebal ke atas meja. Bruk.
Suara bantingan map itu membuat Arya tersentak. Ia memaksa tersenyum, memaksa terlihat kebingungan. Apa itu? Bukti apa lagi yang ingin kalian buat-buat?" ujar Arya dengan suara terbata-bata. Roni mencondongkan tubuh ke depan. Sorot matanya tajam seperti pisau yang sudah sangat lama diasah. "Kami tidak membuat apapun," ujar Roni dengan wajah kesal. Hening lagi. Lalu dengan suara menggelegar, Roni membentaknya. "Kami punya bukti rekaman dari kamera kecil di mobil-mobilan Aska, diletakkan di ruang kerja Anda. Dan kami punya buku hitam dari brankas." Seluruh keberanian palsu Arya runtuh seketika. Napasnya tersendat, matanya membesar. Untuk pertama kalinya, tak ada kalimat yang keluar dari mulutnya. Roni membuka map itu perlahan. Lembaran foto, transkrip, dan laporan laboratorium berjatuhan ke meja. Lalu, sebuah tablet dinyalakan. Suara rekaman terdengar. Suara Arya. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Setelah mereka tidur, habisi cepat, bereskan. Ambil catatan hitam, jangan tinggalkan apapun. Setiap kata dari rekaman itu bagaikan palu menghantam dinding pertahanannya. Arya menunduk, menutup telinga, menggeretakkan gigi, seolah berharap suara itu berasal dari orang lain. Tapi itu bukan orang lain, itu dirinya. "Anda yang merencanakan, Anda yang membayar, Anda yang memerintahkan. Dan Anda pikir setelah istri dan anak Anda mati, uang asuransi akan menyelesaikan semuanya?" kata Roni dengan suara pelan dan raut muka sedih. Arya merosot dalam kursinya. Bibirnya bergetar. Ia ingin bicara, tapi lututnya lemas, dadanya sesak. Tangis tak keluar, hanya ketakutan murni. Roni melanjutkan dengan nada lebih dingin, lebih menusuk. "Kamu mau tahu bagian paling menyedihkan, Arya? Anakmu, Aska, memeluk ibunya sangat erat. Dia mencoba melindungi ibunya. Anak sekecil itu lebih tahu arti cinta dan keluarga daripada kamu," ujar Roni sambil memandang mata Arya. Arya terisak kecil. Bukan karena penyesalan, tapi karena rencana sempurna yang gagal. Roni berdiri, mengetuk meja sekali. "Mulai hari ini, kamu bukan suami korban, bukan ayah korban. Kamu tersangka, inisiator pembunuhan berencana terhadap istrimu dan anak kandungmu sendiri," ujar Roni dengan nada penuh amarah. Ucapan itu menggema di seluruh ruangan. Seakan dunia berhenti di titik itu. Pintu terbuka. 2 polisi masuk, menaruh bergondol di pergelangan tangan Arya. Tidak ada perlawanan, tidak ada alasan. Dalam perjalanan ke sel tahanan, Arya melihat pantulan dirinya di kaca lorong. Rambut acak-acakan, mata merah, wajah tanpa warna. Bukan korban, bukan keluarga, hanya seorang pria yang tenggelam dalam keserakahannya sendiri. Dan saat pintu sel ditutup, bruk. Semua ambisi, rencana, manipulasi hancur. Tidak ada lagi panggung untuk berbohong. Tidak ada lagi kedok untuk dikenakan. Hanya ada keheningan penjara dan kenyataan yang tak akan pernah bisa ia lari darinya. Arya ditahan. Kemudian resmi dijatuhi hukuman penjara untuk pembunuhan berencana terhadap keluarga kandungnya sendiri. Gelap, sunyi. Tak ada kemenangan, hanya akhir yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari setelah semua badai itu, terasa seperti berjalan di atas kaca. Setiap nafas masih menyisakan trauma. Setiap suara pintu terbuka masih membuatku waspada. Luka itu belum sembuh, tapi untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa aman. Aku dan Aska memang kehilangan rumah, tapi kami tidak kehilangan diri kami. Kami masih hidup, dan itu adalah kemenangan yang tidak ternilai. Kami tinggal sementara di rumah mendiang Papa. Di dinding masih tergantung foto beliau tersenyum memakai jas kegemarannya. Setiap kali aku menatapnya,
Satu bisikan memenuhi hatiku. Papa, andai Papa tahu apa yang terjadi, mungkin semua ini bisa dicegah. Tapi terima kasih karena melalui warisanmu, aku dan Aska bisa selamat. Malam-malam kami masih dipenuhi mimpi buruk. Kadang Aska menggigil ketakutan dan memelukku erat-erat, berbisik. Bunda, janji ya, kita nggak pulang ke rumah itu lagi ya. Aku mengusap kepalanya, menahan perih di dadaku. Rumah itu sudah tiada, tapi bayangannya masih mengejar. Berbulan-bulan berlalu, perlahan kami mulai mengalihkan rasa sakit menjadi kekuatan. Aska kembali sekolah, mulai tersenyum lagi, walaupun masih waspada ketika ada orang asing mendekat. Sedangkan aku, di antara kesunyian dan sisa trauma, satu hal tumbuh dalam diriku. Prinsip. Tidak ada rumah yang seharusnya menjadi tempat penuh ketakutan. Tidak ada ibu dan anak yang seharusnya hidup dalam ancaman dari orang yang seharusnya melindungi mereka. Aku membaca kembali catatan kecil Papa yang pernah kutemukan bertahun lalu di ruang kerjanya. Kalau kamu ingin menghapus jejak monster, jadilah cahaya bagi mereka yang tidak punya tempat lari. Kalimat itu menghentakku, bagai panggilan. Lalu aku tahu apa yang harus aku lakukan. Dengan sisa warisan Papa, bukan untuk kemewahan, bukan untuk liburan panjang, bukan untuk melupakan, aku mulai membangun sesuatu yang jauh lebih berarti. Sebuah panti asuhan, sekaligus rumah perlindungan untuk perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Bangunannya sederhana tapi hangat. Pintu utamanya bertuliskan, tempat pulang bagi mereka yang terluka. Di hari peresmian, aku berdiri di depan pintu bangunan itu, menggenggam tangan Aska yang kini tumbuh kuat dan pemberani. Beberapa tamu hadir, psikolog, pekerja sosial, dan polisi yang dulu membantuku. Saat pengguntingan pita, hatiku bergetar. Tangisku jatuh tanpa bisa kutahan. Karena kali ini bukan tangis ketakutan. Ini tangis kemenangan. Di dalam gedung, beberapa perempuan datang bersama anak-anak mereka. Ada yang memar, ada yang menangis, ada yang ketakutan seperti dulu aku. Dan ketika mereka melihatku, mereka bertanya lirih, "Masih adakah harapan untuk kami?" Aku menatap mereka satu persatu. Senyumku gemetar, tapi penuh keyakinan. Selama kalian masih hidup, harapan itu tidak pernah mati. Beberapa pelukan pecah di antara kami. Pelukan yang menyembuhkan luka lama, meski belum sepenuhnya hilang. Sejak hari itu, rutinitasku berubah. Mendengarkan cerita menyakitkan, membantu orang-orang yang pernah terjebak dalam ketakutan, memberi kekuatan untuk mereka yang pernah dihancurkan oleh cinta yang salah. Dan setiap malam ketika aku mematikan lampu, aku mencium kening Aska dan berbisik, "Kamu adalah alasan Bunda bertahan." Ia menjawab lirih, dengan senyum polos yang dulu hampir direnggut dari hidupku. Dan Bunda adalah rumah Aska. Sulit percaya, dari gelap paling pekat dalam hidupku, lahir cahaya sebesar ini. Aku tak bisa menghapus masa laluku, tapi aku bisa memastikan masa depan orang lain tidak sekelam itu. Aku bersumpah, dengan seluruh napas yang tersisa dalam tubuh ini, tidak akan ada wanita lain yang harus merasakan apa yang telah aku rasakan. Karena ada dua hal yang bahkan api, pengkhianatan, dan kematian sekalipun tidak bisa musnahkan. Cinta seorang ibu dan keberanian untuk bertahan hidup. Kadang, orang yang kita cintai paling dalam adalah orang yang paling mampu menghancurkan kita. Tapi ingat, rasa sakit bukan akhir dari hidup. Selama kita bernapas,
kita punya kesempatan untuk bangkit. Namaku Dian Anggraini. Aku seorang ibu, seorang wanita yang pernah hampir kehilangan segalanya, tapi memilih untuk berdiri kembali. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Jaga dirimu, percaya pada intuisi, dan jangan pernah takut untuk pergi ketika cinta berubah menjadi ancaman. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada siapapun yang sedang berjuang menemukan dirinya kembali. Dan kalau kamu ingin mendengar lebih banyak kisah nyata yang menguatkan, tekan tombol subscribe karena perjalanan kita belum selesai sampai di sini.